Bahkan orang dia sendiri itu dia rela bunuh di tempat. Apa jawaban mereka ketika ditanya, kenapa kau bunuh orang kita? Jawaban dia sederhana. Kalau dia sudah tidak mau berbaiat kepada kita, atau dia sudah tidak mau loyal kepada kita, mengapa harus kita jaga? Dan perkataan imam, bagi mereka imam itu kunci satu-satunya. Bagi mereka imam itu satu-satunya perkataan tertinggi. Rakyat tidak boleh membantah kalimat imam. Kalau kata imam itu bunuh. Dia imam sendiri yang membunuh pelayan. Tukang pelayan itu yang tukang buat besi. Jadi tukang besi itu, tukang bikin pedang dan lain sebagainya, itu dibunuh oleh imamnya sendiri. Dan itu satu hal yang sangat sadis. Khawarij sadis. Khawarij itu sadis. Dia tak pandang bulu. Kemarin kita membahas tentang neo-khawarij. Neo-khawarij itu sesuatu yang memang muncul belakangan oleh kalau permasalahan khawarij dan neo-khawarij ini selain daripada pembahasannya ada di kitab-kitab terdahulu, artinya ada pembahasan ini di kitab-kitab turas. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu khawarij zaman dulu. Sekarang ada penelitian yang memang dilakukan oleh sebagian kalangan, terkhusus di Indonesia. Karena banyak sekte-sekte yang muncul belakangan ini, sehingga banyak asumsi-asumsi yang muncul. Misal kita ambil contoh, ada namanya teroris. Bapak Ibu tahu ya kalimat teroris ya. Kalimat teroris itu muncul pasca Soeharto, tapi ini tidak ada kaitannya. Artinya begini, kita cuma berdiskusi dan hanya menyampaikan apa saja. Jadi gini Bapak Ibu, kalimat teroris itu atau kata teroris itu baru populer di Indonesia itu belakangan ketika Soeharto kerjasama dengan Amerika. Dan itu tertulis, artinya pernah disampaikan di eramuslim.com, satu web Islam yang terbaik waktu itu, yang kemudian di-ban oleh sebagian kalangan. Artinya di situ menunjukkan, coba sekali lagi Ilham, dia hilang, muskilah. Oke, sekali lagi sudah. Oke, start now. Jadi ketika kalimat teroris itu, bagaimana bisa disematkan oleh sebagian kelompok peneliti mengatakan itu agak mirip dengan khawarij. Nanti Bapak Ibu disinilah landasannya disebut dengan neo khawarij itu asal muasalnya karena kesamaan bentuk saja. Mereka bilang, oh ini khawarij zaman dulu tak ada, tapi khawarij, neo khawarij ada. Maka disebut dengan khawarij masa kini namanya. Khawarij masa kini. Baik. Nah ini Bapak Ibu. Nah sekarang kita pengen tahu landasan khawarij itu apa. Dari awal dulu kita tengok kan, khawarij itu apa sih sebenarnya gitu. Sudah kita bahas di Masjid Mukhlisin, kalau tak salah kita sudah bahas perang Siffin. Dan pernah saya sampaikan perang Jamal, perang Siffin di sini. Yang belum itu perang Nahrawan. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita perlu paham sejarah ini? Perang Jamal sudah, perang Siffin sudah. Yang paling banyak membunuh umat muslim adalah perang Siffin, 70.000. Dan rata-rata riwayat mengatakan sama, 70.000. 45.000 Muawiyah, 25.000 Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin, perang saudara. Jadi Bapak Ibu, munculnya khawarij ini muncul itu, resmi munculnya mereka menamakan sebagai khawarij itu ketika masa Ali bin Abi Thalib. Ketika masa Ali bin Abi Thalib, itu adalah ketika mereka menolak yang disebut dengan tahkim atau arbitrase. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu pahami sekarang, kata Nabi ada embrio khawarij itu yang muncul di masa Nabi. Nah, ini hadisnya Bapak Ibu. Jadi ketika Nabi sedang membagikan harta rampasan, dan pernah kita singgung di sini sudah. Ketika Nabi memberikan harta-harta rampasan itu dalam perang Hunain. Ketika selesai perang Hunain banyak dapat harta rampasan. Nih, di sini sudah disebutkan. Ketika harta rampasan itu diberikan, itu ada yang protes. Ada yang protes. Namanya Dzul Khuwaisirah. Ah, itu yang tertulis tuh Bapak Ibu. Yang bapak-bapak kiri tak nampak, insya Allah nampak. Bisa dipercaya. Oh, oke, kita besarkan. Set. Nah, tapi orang ini dah mati, tak hidup sekarang. Cuma nanti hidupnya apa? Yang membuat dia hidup adalah bukan dianya, tapi sifat dan karakter dia akan menurun.
Dan itu dari saat itu sampai nanti masa kiamat. Itu Khawarij tidak akan hilang. Artinya embrionya nggak akan hilang, karakter sifatnya nggak akan hilang. Bahkan seorang ulama menuliskan dalam bukunya itu ada 40 sifat daripada Khawarij itu. Salah satunya nanti kita sebutkan adalah takfir. Baik, ini dia Bapak Ibu. Namanya Dzul Khuwaisirah. Nabi sendiri yang mengatakan. Kata Nabi, ini tapi jangan salah paham ya Bapak Ibu ya. Kata Nabi, inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Nanti solat dia lebih bagus daripada solat kalian. Jangan kemana-mana. Siyamuhum ma'a siyamihim. Artinya puasa mereka lebih baik daripada puasa kita. Kemudian yamruquna minad dini kama yamruqu as-sahma minar ramiyah. Kata Nabi, orang seperti itu nanti itu ibarat seperti anak panah yang ditembakkan tapi tak kena busurnya, kena ke yang lain. Artinya kata Nabi, orangnya soleh di depan, nampak solehnya. Ini saya sebutkan dalam buku ya Pak. Ini saya sebutkan dalam buku, tapi jangan kemana-mana pikirannya. Jidatnya hitam, wajahnya, pokoknya pakaiannya bersih, pakaian bersih. Pertama sekali datang ke masjid, hafal Al-Quran fasih. Itu bahasanya dalam kitab begitu. Dan itu tafsiran para ulama hadis. Kata Syekh Ramadan Al-Buti juga sama. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, ka'annahum khairun minal akharin. Mereka seakan-akan lebih baik daripada yang lain. Karena apa? Secara bahasa Arab ketika mereka menghafal fasih, sangat fasih. Bahkan Dzul Khuwaisirah ini sangat terkenal di kalangan para sahabat-sahabat Nabi, orang yang alim, saleh. Maka di situ sebagian ulama mengatakan nanti ada atharus sujud gitu. Dia memiliki atharus sujud. Jidatnya itu ada bekasnya gitu. Jadi di jidatnya ada bekasnya. Nah kata Nabi, itu akan muncul di akhir zaman. Akan muncul di akhir zaman. Nah siapa mereka? Dalam fiqhul fitan inda salaf atau fiqhus salaf fil fitan. Ada buku judulnya Fikihnya para ulama-ulama salaf tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Salah satu hadis tentang fitnah akhir zaman itu yang nomor 3. Kalau saya tak silaf saya, itu nomor 3 adalah hadis itu berbicara tentang yakhrujuna fi akhir zaman khawarij. Orang-orang khawarij. Siapa mereka yang muncul di akhir zaman? Itu yang muncul embrionya pada masa Nabi. Dan ulama hadis mengatakan, kita ambil contoh Ibnu Katsir mengatakan, salah satu orang yang memang dianggap muncul itu dari peranakan pinaknya dia itu, inilah orangnya. Dzul Khuwaisirah, yang punya sifat seperti itu. Apa yang dia lakukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Nanti kita definisikan Khawarij itu. Yang dia lakukan kepada Nabi, ketika Nabi memberikan harta rampasan, apa kata dia kepada Nabi? Ini Bapak Ibu. Ya Rasulullah, engkau harus berlaku adil, kata dia. Maka beliau berkata, celakalah kamu. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tak bisa berlaku adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu? Udah, bunuh aja. Nah, ini Bapak Ibu, Umar bin Khattab bagusnya begitu. Makanya Umar bin Khattab tidak mendapatkan fitnah. Karena apa? Sedikit-dikit penggal, sedikit-dikit bunuh. Itu Umar bin Khattab. Sadis Bapak Ibu. Umar bin Khattab itu kalau dia dah murtad, ada yang murtad dibunuhnya langsung. Itu Umar bin Khattab. Dia tak pandang bulu dia, tak pandai nego-nego. Janganlah, itu enggak sama dia dengan ulama, dengan khalifah yang lain. Utsman lebih lembut. Yang paling lembut di antara sekian banyak, di antara 4 khalifah itu Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika masalah murtad, masalah zakat, dan kemudian masalah nabi palsu, tidak ada namanya rasa belas kasihan. Salah satu karakter yang muncul ketika itu pada masa Nabi adalah dia Dzul Khuwaisirah ini berani mengatakan Nabi, atau bahasa kasarnya waktu itu, berani dia berkata kasar sama Nabi. Itulah bahasanya. Orang yang berani mengatakan Nabi tak adil ketika itu hanya manusia yang sangat-sangat tercela. Oleh para sahabat dikatakan itu tercela. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, sampai saat ini itu turun-temurun.
Kalau ada yang berani berkata kasar kepada cucu, cicit Nabi, itu bagian Bapak Ibu. Bagian daripada itu, artinya mereka tercelah. Tercelah. Bahkan Nabi mengatakan mencintai ahlul bait. Artinya turun-temurunnya Nabi harus dicintai. Kalau Anda tak suka tak apa-apa. Artinya jangan mencela. Jangan mencela. Baik Bapak Ibu. Ini pada Nabi, pada masa Nabi. Jadi embrio ini sudah keluar nih. Embrio ini sudah keluar pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Kelak ketika Umar bin Khattab mengatakan, udah kita bunuh aja nih orang. Kata Nabi, jangan, biarkan dia pergi. Ketika dia pergi, Nabi mengatakan kepada orang-orang yang ada di ketika itu, kata Nabi, jangan. Dia akan punya teman, dan teman dia itu banyak. Artinya nanti dia akan punya keturunan, punya kelompok. Betul Bapak Ibu, ini firasat seorang Nabi. Betul, nanti dia punya kelompok. Ketika ini orang ini pergi, disampaikan dia nanti punya kelompok, kata Nabi. Dan solat dia lebih baik daripada solat kalian. Dan puasa dia lebih baik daripada puasa kalian. Dan orang-orang seperti itu mereka menghafal Al-Quran, paham Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan mereka tahu arti daripada Al-Quran, tapi mereka nggak akan menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu Nabi mengatakan demikian Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, pasca baginda Nabi Muhammad SAW hilang. Cerita Dzulkhuwaisirah ini hilang. Kapan dia muncul? Nanti dia muncul pada perang Nahrawan, pada masa Utsman bin Affan, dan nanti dia muncul juga pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, bayangkan Bapak Ibu, pada masa Umar bin Khattab, bagaimana pada masa Abu Bakar? Tak sempat mereka berpikir demikian. Karena perang sudah semakin sering dilakukan oleh Abu Bakar untuk melakukan peperangan terhadap orang-orang yang murtad, yang nggak mau bayar zakat dan lain sebagainya. Singkat cerita Bapak Ibu, ini karena sejarah kita cerita. Singkat cerita Bapak Ibu, pada masa Umar bin Khattab tidak ada lagi. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab cuma satu, ekspansi. Kemudian menulis Al-Quran pun tak sempat. Artinya Umar bin Khattab tidak fokus pada Al-Quran, tak fokus pada pembantaian. Orang tahu siapa Umar bin Khattab. Manusianya tidak ada pandang bulu. Manusianya tegas, orang tahu semua. Sehingga pada masa Utsman bin Affan, inilah kemudian muncul Bapak Ibu, kritik pedas daripada Dzulkhuwaisirah kepada Utsman bin Affan. Bapak Ibu tahu apa yang dia katakan kepada Utsman bin Affan? Satu, yang kemarin sudah kita pernah bahas. Yang dimunculkan oleh Dzulkhuwaisirah kepada Utsman bin Affan adalah pemberontak. Utsman bin Affan itu korupsi, koruptor, kemudian nepotisme, kemudian melakukan tidak tegas. Utsman kemudian hanya orang-orang terdekat dan lain sebagainya. Dia munculkan isu semua itu. Semua itu dia yang munculkan isunya. Paham Bapak Ibu ya? Ini sudah ketahuan nih watak dia. Di sini sudah tahu. Sehingga Dzulkhuwaisirah ini mengkritik pemerintahan Utsman bin Affan dan kemudian dia hasut orang-orang tadi. Dia hasut orang-orang dia. Ketika dia hasut orang-orang dia, disitulah kemudian terjadi pemberontakan 6 tahun. 6 tahun di akhir kepemimpinan Utsman bin Affan itu sudah terjadi. Fitnah itu sudah muncul. Utsman nepotisme. Utsman koruptor. Utsman penipu Al-Quran, pembuat Al-Quran, dan lain sebagainya. Banyak tipuan kepada Utsman bin Affan. Utsman sudah terasa. Apa kata firasat Utsman? Firasat Utsman ini, kalau nanti aku mati, maka akan terjadi perpecahan umat Islam dan tidak akan bersatu. Itu bahasanya Utsman, firasatnya Utsman. Nanti kita lihat. Latar belakang kritik pedas ini sudah disebutkan Ibnul Jauziyah, karena saat pembagian harta rampasan Hunain Rasulullah sudah sampaikan. Bahkan kata Utsman bin Affan itu, ketika nanti dia meninggal, apa kata dia? Nanti umat muslim tak ada lagi penengah. Tak ada lagi penengah. Firasat itu nanti muncul ketika Ali bin Abi Thalib perang dengan kaum Khawarij. Namanya perang Nahrawan. Pasca perang Nahrawan itu nanti, itu tersisa hanya 10 orang. Dalam riwayat yang paling kuat itu ada yang 10, ada yang 5. Ada yang tak tersisa sama sekali. Tapi ulama banyak menukil kalimat itu bukan 5 tapi 10. Ada yang pergi ke Sijistan dan lain sebagainya. Nanti itu banyak terpencar tuh kemana-mana. Salah satunya nanti itu masuk dalam dinasti Abbasiyah dan masuk dalam dinasti Umayyah. Banyak di dinasti Umayyah ada, Abbasiyah ada, dan mereka punya kelompok-kelompok sendiri. Dan mereka membangun kelompok-kelompok baru. Dan nanti mereka terpecah. Termasuk, mohon maaf, mereka sama mereka nanti akan berperang. Hanya karena satu kalimat saja. Kalimatnya apa? Yang pertama itu mereka mengatakan tidak ada hukum selain daripada hukum Allah. Satu itu nanti akan terpisah. Kelompok-kelompok yang Khawarij yang lain terbagi-bagi. Baik.
Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis, nah, ini sudah bahas di sini kan? Di sini? Oh bukan, di sana ya. Itu mengomentari sosok Dzulkhuwaisirah. Khawarij pertama dan yang paling buruk tindakannya adalah orang yang disebut Dzulkhuwaisirah dari Bani Tamim. Dalam satu riwayat dia berkata kepada Nabi, adillah. Dah pokok ini dah sampaikan. Dan itu yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi, menukil saja. Dalam hadis tersebut juga disebutkan tentang terawangan Rasulullah yang menyatakan bahwa Dzulkhuwaisirah kelak akan mempunyai kawan-kawan yang ahli ibadah. Nah, jadi, tapi kita tak boleh pikir-pikir orang lain. Kita tak boleh mikir kemana, kita cuma pengen tahu saja karakter Khawarij itu. Dan memang para ulama mengatakan karakter Khawarij ini nggak akan habis sampai kiamat pasti ada. Nah, tatkala sejarah mencatat bahwa Dzulkhuwaisirah bergabung dengan para Khawarij yang memberontak kepada Khalifah Ali dan akhirnya terbunuh dalam perang Nahrawan. Baik Bapak Ibu. Setelah munculnya sosok Dzulkhuwaisirah pada masa Rasulullah yang telah dibahas pada artikel sebelumnya, aksi Khawarij tercatat muncul kembali di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah kita sampaikan. Jadi masa Utsman itu sudah semuanya ide dia semuanya. Jadi Bapak Ibu jangan salah kalau ada, tapi kita tak boleh juga ya. Kalau ada orang-orang yang kemudian memberontak terhadap sistem pemerintahan itu oleh mereka itu disebut dengan Khawarij. Khawarij. Paham Bapak Ibu ya? Jadi pemberontakan terhadap Khawarij itu kelak oleh bahasa ini bahasa daripada ulama. Jadi pemberontakan yang dilakukan oleh Khawarij terhadap pemerintah yang sah kelak menjadi satu sifat yang kemudian akan terus berkelanjutan. Nah, jadi ada ulama, salah satu ulama dari Nahdlatul Ulama dia bilang salah satu munculnya gerakan teroris atau Islam ekstremis. Nah, jadi nanti Bapak Ibu Islam ekstremis itu disebutkan dalam bahasa yang lain disebut dengan Islam garis keras atau radikal. Bapak Ibu tahu radikal ya? Tahun 2000 kalau tak salah tahun 2017 atau 2016 itu saya ikut salah satu penelitian. Kebetulan saya menjadi asisten peneliti teman-teman liberal. Nah, jadi Bapak Ibu jangan salah, saya jangan pula bilang saya liberal, tidak. Saya hanya ikut saja. Ikut sebagai asisten, tapi lumayan lah, gajinya lumayan. Karena bayaran per bulan. Dana yang digelontorkan ketika itu Bapak Ibu, ini mohon maaf ini kaitannya dengan radikalisme. Dana yang digelontorkan oleh pemerintah ketika itu 8 miliar yang kerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak Ibu tahu berapa dananya? 8 miliar. Singkat cerita Bapak Ibu, apa yang dibahas di dalam itu? Yang dibahas dalam itu bagaimana memberantas Islam garis keras. Artinya mereka pengen tahu nih respon masyarakat, terkhusus anak-anak muda. Karena bahasanya di situ adalah Muslim milenial. Bagaimana pandangan anak-anak muda terhadap Islam garis keras? Bapak Ibu harus tahu siapa yang disebut dengan Islam garis keras di situ. Mereka kemudian tidak mendefinisikan, tapi mereka kasih contoh dalam kuesioner itu. Dia ada namanya untuk wawancara. Ada angket yang dikasih. Apa kata mereka di situ? Anda pilih siapa? Anda lebih suka siapa? Gus Dur atau Habib Rizik? Sudah paham bahasanya Bapak Ibu ya? Sampai sini paham? Bapak Ibu tahu siapa yang disebut dengan radikal dan tidak radikal kan sudah paham ya. Termasuklah ketika itu dalam angket itu ada pembahasan tentang kita apa sebut lah ya. Jadi ada Ikhwanul Muslimin, Laskar Jihad, Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah. Itu dibanding-bandingkan. Anda suka yang mana gitu. Artinya waktu itu dalam hasil penelitian mereka, penelitiannya 2 tahun. Lumayan Bapak Ibu. Penelitiannya 1 tahun. Termasuk di Pekanbaru juga diteliti. Di kampus-kampus yang jadi sorotannya adalah anak-anak muda. Hasil penelitiannya itu kemudian dipegang oleh Kementerian Agama. Apa hasil penelitiannya? Rata-rata mayoritas penduduk Indonesia tidak suka yang namanya Islam garis keras. Saya sampaikan Bapak Ibu, itu bahasa penelitiannya. Ingat ya Bapak Ibu, bahasa penelitiannya. Saya Bapak Ibu termasuk asistennya. Saya sampaikan, saya juga ikut mewawancarai orangnya. Di Yogyakarta itu tak banyak. Artinya mereka banyak kok yang suka dengan Laskar Jihad, FPI, HTI. Banyak kok yang suka. Bahkan kalau dipresentasekan, itu mereka tak mengatakan itu, tidak mengatakan kalau yang seperti HTI dan lain sebagainya itu ekstremis. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu,
konteks radikalisme yang dimaksud oleh mereka adalah adanya kaitan dengan terorisme yang ketika itu Indonesia lagi rame-ramenya teroris. Mohon maaf Bapak Ibu, teroris berbahaya, mereka cuci otak. Dan ini kaitannya dengan Khawarij. Kaitannya dengan ada satu dulu namanya DII, TII. Itu kalau tak sesuai tembak mati, bunuh saja. DII, TII, pasca Kartosuwiryo, itu yang tak cocok dengan mereka, mereka harus bunuh. Sama dengan karakter Khawarij begitu. Sama dengan karakter orang-orang teroris begitu. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Baik. Ini masa Utsman bin Affan. Kemudian Bapak Ibu, ketika selesai masa Utsman diberontak, habis semua, Utsman sudah pasrah bahwa dia sudah tahu akan muncul pemberontak. Dan pada masa pemberontakan Utsman sudah rela kalau dia bakal mati. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika Utsman sudah terbunuh, dalam riwayat yang lain mengatakan mereka tidak mau menguburkan Utsman bin Affan. Ada riwayat mengatakan Utsman tidak dikubur selama 3 hari. Ada riwayat yang lain mengatakan Utsman tidak dikubur selama 2 hari. Bapak Ibu harus paham, pembunuhan tersadis terhadap khalifah itu cuma pada Utsman bin Affan. Itu sadis. Dan ulama semua mengatakan pembunuhan tersadis yang dilakukan oleh para pemberontak Khawarij itu kepada Utsman bin Affan. Para pemberontak itu kelak disebut dengan Khawarij. Bapak Ibu, ketika Utsman bin Affan sudah meninggal, dibantah. Ternyata bantahan itu mengatakan bahwa Utsman bin Affan itu tidak dikuburkan selama 3 hari, itu salah. Yang betul adalah tetap dikuburkan. Cuma Bapak Ibu, tidak ada satu tempat pun yang mereka berikan kepada Utsman bin Affan untuk dikuburkan. Ini riwayatnya yang paling kuat. Artinya Utsman bin Affan di dalam tanah haram itu sendiri itu tak boleh dikubur. Orang mulia loh. Bagi mereka enggak. Artinya bagi mereka apa? Utsman bin Affan kafir. Paham ya Bapak ya? Utsman bin Affan itu kafir. Artinya kalau kafir enggak boleh dong harusnya menginjak tanah suci. Akhirnya Bapak Ibu, Utsman bin Affan dimakamkan di luar Baqi. Tahu Baqi Bapak Ibu ya? Di luar Baqi dimakamkan di situ. Kapan dimakamkannya? Malam hari, ketika kaum-kaum pemberontak itu tertidur. Singkat cerita Bapak Ibu, sekarang sudah perluasan Baqi, kemudian tempat makam Nabi Utsman bin Affan tadi itu jadi bagian daripada Baqi. Sadis Bapak Ibu, Utsman bin Affan saja tak dikasih tempat. Kalaulah Utsman bin Affan kafir, Bapak Ibu siapa? Kita semua siapa di mata mereka? Sama Bapak Ibu. Khawarij pada masa Utsman bin Affan, akhirnya jenazah mulia itu dimakamkan di Hais Kaukab, sebuah kebun milik Utsman yang dibeli dari seorang Ansor bernama Kaukab, yang kemudian kelak dimasukkan kepada Baqi. Bahwa siasat keji Khawarij tersebut dilakukan secara terencana. Mereka melakukan pemberontakan terhadap Utsman itu terencana, tidak bisa tidak, karena mereka tahu penjaga Utsman itu masih banyak. Utsman itu orang yang paling kalem. Yang dipikirkan Utsman itu cuma satu saja, bagaimana masyarakat ini sejahtera. Utsman itu semua harta bendanya diberikan kepada masyarakat yang tak mampu. Dah tahu dah kita tuh, dah paham. Sampai sekarang masih ada rekening Utsman. Bahkan ada hotel Utsman bin Affan. Dan itu rekeningnya berjalan terus, dah jadi apartemen dan lain sebagainya. Konspirasi Khawarij itu juga dicatat oleh Syekh Al-Ajur sebagai berikut. Ini dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu tinggal baca. Apa dalih mereka membunuh Utsman bin Affan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Coba, sama kan kayak pembunuhan siapa? Pembunuhan daripada cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Husain. Apa kata mereka? Allahu Akbar. Sama, pembunuhan Ali juga kayak gitu nanti Bapak Ibu. Pembunuhan Ali juga sama seperti itu. Dalihnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Coba, membunuh khalifah dengan kalimat Allahu Akbar. Berapa tusukan itu? 6 tambah 3, 9. Lumayan. Ya enggak lumayan Pak. Sakit hati gitu Bapak Ibu. Khalifah Utsman bin Affan sewaktu dalam kepungan memberikan sebuah firasat bahwa kalau dirinya dibunuh, maka kaum muslimin akan terpecah belah selamanya. Dari Hasan diceritakan bahwa Utsman berkata demikian. Bahkan dalam kalimat itu Bapak Ibu, firasat itu kemudian betul, bahwa semua kerajaan-kerajaan Islam itu rata-rata nanti akan saling merebut satu dan yang lain. Yang paling parahnya nanti adalah pada
dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah itu dihabisi sampai cicit-cicit Umayyah itu dihabisi oleh Abbasiyah. Nanti Abbasiyah juga digitukan. Habis semua cicit-cicit Abbasiyah itu oleh nanti ada kerajaan Mongol, ada Andalusia. Kalau Andalusia dia berantemnya dengan di luar daripada Islam. Tapi kerajaan Abbasiyah runtuh oleh kerajaan Islam itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, yang disebutkan oleh Utsman bin Affan dalam firasatnya terbukti. Memang terbukti, memang begitu keadaannya. Kita dipecah oleh mereka dan tujuan mereka memang itu. Sebelum kita masuk, apa sih sebenarnya dan apa keinginan daripada mereka? Khawarij yang diinginkannya cuma satu saja. Mereka sakit hati karena tidak diberikan kedudukan. Apa artinya? Dunia. Tak diberikan sama sekali. Tidak diberikan sama sekali oleh Utsman bin Affan dan juga tak diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama mereka tak dapat tempat, tak dapat kedudukan. Kenapa? Bapak Ibu harus tahu. Nah, ini nanti akan ada bahasa rasisme, tak ada kaitannya ya di Indonesia. Apa kata mereka rasisme itu? Yang boleh menjadi pemimpin itu Quraisy. Dan itu kata mereka tolak mentah-mentah. Tidak ada. Yang boleh jadi khalifah semuanya termasuk budak. Dan mereka tak suka dengan Utsman bin Affan karena itu Bapak Ibu. Utsman bin Affan mengangkat keluarga, dianggaplah di situ nepotisme. Padahal yang sebelumnya yang digantikan oleh Utsman bin Affan itu koruptor, memakan uang rakyat, diganti oleh Utsman bin Affan yang dianggap nepotisme. Apa kata mereka? Kami tak memiliki tempat, kami tak memiliki kedudukan, sehingga mereka tak terima Bapak Ibu. Mereka tak terima. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu yang kedua. Kata mereka Ali itu kafir karena berhakim atau mengambil jalur tahkim itu bukan dengan Al-Quran. Artinya mereka bukan karena Allah. Paham Bapak Ibu ya? Dalam riwayat yang lain ketika itu disebutkan bahwa Ali berbaiat kepada Muawiyah dengan jalur tahkim tersebut. Maka keluarlah mereka dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dalam pasca perang Siffin sudah kita bahas perang Siffin. Nah, perang Siffin itulah Bapak Ibu penyebab segalanya munculnya di situ. Muncul semuanya. Berapa ratus orang? Sekitar 200 orang keluar dari barisan Ali. Yang 200 orang ini nanti Bapak Ibu mereka akan pergi ke satu tempat, Harurah namanya kalau tak salah. Dan tempat ini Bapak Ibu para pengikut mereka adalah militan. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu. Pengikutnya daripada Khawarij ini militan. Orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab yang di pedalaman. Mereka cuma satu pikiran mereka saja. Ibadah Allah sudah. Semuanya kalau seandainya ada satu orang yang masuk cuci otak mereka, pasti semuanya berhasil dicuci. Paham Bapak Ibu? Kita ambil contoh. Ada satu orang yang sangat alim soleh misal. Terkenal dia misal. Bagus hafalannya, bagus bacaannya. Datang dia ke desa, bisa tidak mencuci otak orang lain. Satu kampung bisa dicuci mereka. Paham Bapak Ibu ya? Dan ini penting kita pahami. Dan itu yang dilakukan oleh mereka. Mereka ingin mencari pendukung. Bayangkan Khawarij pasca Ali bin Abi Thalib itu, yang dilawan oleh Ali bin Abi Thalib 12.000. Dari 200 bisa menjadi 12.000. Siapa pengikutnya? Yang paling mantap lagi, dari 12.000 itu nanti bakal terpecah menjadi 4 golongan. Dan setiap 4 golongan itu punya kelompok, ada yang 20.000 lebih. Dan itu sadis Bapak Ibu. Khawarij itu sadis. Maka kata para ulama, Khawarij itu sadis. Wajib diwaspadai, wajib. Dan mengenali karakteristik daripada Khawarij itu wajib. Nah, tapi yang kita susahkan adalah ada orang yang pura-pura tahu karakter Khawarij sehingga semua orang disebutkan Khawarij. Ini muskilah juga. Mana yang jadi Khawarij nih. Nggak bisa begitu. Salah tebak kita salah sebut, kita salah juga. Maka tidak bisa klaim-klaim. Nah nih, sekarang kita definisikan. Apa sebenarnya Khawarij itu? Orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin karena tak terima dengan Ali. Itu dia. Maka orang ini disebut dengan Khawarij. Itu yang pertama.
Yang kedua, bersamaan dengan itu muncul kelompok yang cinta dengan Ali. Dan orang ini disebut dengan Syiah. Bersamaan keluarnya, tapi duluan Khawarij. Pasca itulah kemudian Ali pulang ke Kufah. Mereka tinggal di Harura, tak jauh daripada perbatasan itu Bapak Ibu. Nah, di perbatasan itu Bapak Ibu ada nama tempatnya Nahrawan. Orang ini mereka sebelum ke Nahrawan masih di Harura. Mereka pergi ke sana, mereka sakit hati kepada Ali. Diutuslah Ibnu Mas'ud untuk mengatakan kepada mereka, baliklah. Tak mau Bapak Ibu, hanya sekitar 50 orang yang balik, sisanya tidak. Nah, sisa yang tak mau balik ini Bapak Ibu kepada Ali bin Abi Thalib, inilah yang kemudian pergi ke desa-desa. Mereka kemudian mengatakan bahwa Ali kafir. Dan sampaikan kepada semua masyarakat yang ada di pedalaman, karena Ali tak masuk ke situ. Ali ke Kufah. Mereka sampaikan bahwa Ali kafir. Bahwa Ali sudah penyeleweng daripada Al-Quran. Tidak hanya Ali, semuanya mereka sebutkan. Muawiyah, Talha, Zubair ibn Awam, semua mereka sebutkan. Kafir. Artinya bagi mereka ketika itu Bapak Ibu, apa yang mereka doktrinkan? Ayat-ayat Al-Quran. Orang kafir yang dianggap sudah keluar daripada Islam murtad. Darahnya orang murtad itu Sampai sini paham Bapak Ibu? Nanti ada ada kejadian pembantaian umat Islam di kerajaan Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu ada pembantaian umat Islam tanpa pandang bulu oleh kelompok tertentu yang dinisbatkan kepada kaum Khawarij. Oleh kelompok tertentu yang dinisbatkan kepada kaum Khawarij. Dan mereka tidak mau. Mereka tidak suka. Sampai-sampai Bapak Ibu, mohon maaf, sampai-sampai ketika mereka, Ali kan sudah selesai perang dengan Muawiyah. Tapi selesainya ini masih ingin berlanjut. Artinya Ali masih pengen sambung lagi perang. Kenapa Muawiyah masih memberontak? Kata Muawiyah ini posisi aman. Artinya bagi Muawiyah tenang. Dia sudah kalah 45 ribu. Tentaranya sudah mati 45 ribu. Sementara Ali yang mati cuma 25 ribu. Keuntungan dengan tahkim tadi dimiliki oleh Muawiyah. Kenapa keuntungan dimiliki oleh Muawiyah? Karena Ali, barisan Ali sudah banyak yang keluar. Kemudian Muawiyah berambisi ingin jadi seorang pemimpin khalifah. Ali ingin melanjutkan perang. Ketika ingin melanjutkan perang, Ali mendengar berita bahwa di daerah Harurah tersebut itu sudah terjadi cuci otak. Apa mereka katakan? Mereka bunuh orang yang tak mau ikut kelompok mereka. Termasuk salah satu yang mereka bunuh ada namanya Khabbab. Bapak Ibu tahu bagaimana pembunuhannya? Khabbab itu dibunuh ketika dia ketemu di tengah jalan dengan Khabbab. Khabbab diajak masuk, ditanya, apa pendapatmu tentang Utsman? Apa pendapatmu tentang Ali? Dan kedua ditanyakan bagaimana pendapatmu tentang tahkimnya Ali. Apa kata Khabbab? Ali lebih mengerti Al-Quran daripada kamu. Saat itu juga Bapak Ibu, Khabbab ini punya istri, sedang mengandung. Dibantai dulu si Khabbab ini lehernya Bapak Ibu. Kemudian istrinya disayat perutnya. Dibunuh Bapak Ibu termasuk anak dalamnya. Wah ini agak-agak sikit-sikit gimana gitu. Ya tapi memang begitu keadaannya Bapak Ibu. Khawarij. Makanya Bapak Ibu ketika Utsman bin Affan mengatakan demikian, dia sudah punya firasat. Harus dibunuh Khawarij. Ini kalau tidak dibunuh bahaya. Tapi betul. Nabi tak boleh katakan jangan dibunuh biar tahu manusia juga. Artinya kita kan sekarang tahu. Kepedihan dan kebiadaban mereka itu tak pandang bulu. Bapak Ibu lihat. Siapa namanya? Israel membantai Palestina. Modelnya begitu. Kalau dulu pakai bom, kalau sekarang pakai bom dan lain sebagainya tembak, ini tidak bunuh di tempat, tusuk Bapak Ibu, dibunuh di tempat. Itu hamil, mengandung, kau bukan bagian dari kami, dikoyak perutnya. Bahkan orang dia sendiri, itu dia rela bunuh di tempat. Apa jawaban mereka ketika ditanya, kenapa kau bunuh orang kita? Jawaban dia sederhana saja. Kalau dia sudah tidak mau berbaiat kepada kita atau dia sudah tidak mau loyal kepada kita, mengapa harus kita jaga? Dan perkataan imam, bagi mereka imam itu kunci satu-satunya. Bagi mereka imam itu satu-satunya, perkataan tertinggi. Rakyat tidak boleh membantah kalimat imam. Kalau kata imam itu bunuh, bunuh. Dia imam sendiri yang membunuh pelayannya. Tukang pelayan itu yang tukang buat besi. Jadi tukang besi itu, tukang bikin pedang dan lain sebagainya itu dibunuh oleh imamnya sendiri. Dan itu satu hal yang sangat sadis. Khawarij sadis.
Khawarij itu sadis, dia tak pandang bulu. Mohon maaf kalau dulu di Indonesia itu ada namanya LDII. Tahu Bapak Ibu ya? Yang mereka anggap kita ini najis. Bapak Ibu masuk itu Bapak Ibu dipel kaki Bapak Ibu bekas kaki Bapak Ibu itu dipel. Dan ini lebih parah daripada itu. Bukan hanya dia najis Bapak Ibu itu, tapi lebih daripada itu kafir. Maka kalau Bapak Ibu beriman atau Islam kemudian kafir, maka darah kita halal. Nah, nama-nama mereka ada namanya, banyak nama-namanya. Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah itu nama lain daripada Khawarij. Kenapa disebut dengan Muhakkimah? Karena mereka ketika itu menolak yang namanya tahkim. Bapak Ibu harus paham, yang meminta Ali bin Abi Thalib tahkim itu juga mereka. Yang meminta Ali tahkim itu juga mereka. Yang membantah Ali bertahkim juga mereka. Sama kasusnya dengan Husain. Yang meminta mereka datang ke Kufah, Husain datang ke Kufah siapa? Orang Kufah. Yang kemudian mengkhianati Husain siapa? Orang Kufah. Yang membunuh Husain siapa? Orang Kufah. Paham Bapak Ibu ya? Jadi Ali ini pokoknya keluarga Ali mulai dari baginda Nabi Muhammad SAW itu matinya begitulah Bapak Ibu. Dan Ali mendapatkan fitnah itu. Bahkan Ali dibunuh. Pasca perang Nahrawan itulah kemudian dibantai semua sama Ali. Tersisa 10 orang, tapi masih sempat setelah itu ada orang-orang yang membunuh. Dari 10 orang itu masih ada 2 orang yang nanti akan membunuh Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu siapa? Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Baik, sekte-sekte Khawarij. Nah sekarang Bapak Ibu kita harus tahu dulu pikiran fikih Khawarij itu apa. Yang harus kita pahami, mereka hanya akan, mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan salah paham. Mereka hanya akan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini tidak ada kesamaan apapun. Kalau ada kesamaan mohon dimaafkan. Amal, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Khawarij dia tak suka dengan kisos. Artinya kalau dibunuh tidak ada pembunuhan balik. Tapi itu hanya berlaku pada Khawarij yang lain. Tapi ada namanya Khawarij al-Azraqiyah. Dia banyak namanya Bapak Ibu. Nanti berlakunya itu kalau dia potong tangan, kisos potong tangan tak sama dengan kisos potong tangan hukum Islam. Kalau hukum Islam itu potong tangan ditengok dulu. Kalau mencurinya cuma 1.000 tak mungkin potong tangan. Tapi kalau mencurinya di atas 500.000 itu masih mungkin. Artinya Islam masih punya batasan-batasan pemotongan tangan. Kalau mereka tidak. 1.000, 2.000, 3.000 sampai 1 juta sama, potong tangan langsung. Cara mereka potong begitu kisosnya. Pembunuhan sama juga. Kata Azraqiyah itu sama. Cuman bedanya nanti adalah ada yang mengkafirkan, ada juga yang menyesatkan. Baik, ibadah itu amal ibadahnya sudah. Hukum hudud zina cukup dicambuk 100 kali sesuai dengan ayat Al-Quran persis. Kalau tidak boleh tidak persis, harus persis. Mereka menolak hukum rajam. Mereka tak sesuai dengan rajam. Cambuk, Bapak Ibu tahu cambuk ya? Cambuk. Kalau rajam tahu? Dilempar dengan? Nah, mereka tak setuju. Dan ini sudah mereka katakan. Wajib potong tangan bagi pencuri sedikit atau banyak tanpa batasan hisab. Mereka memang tidak pakai lagi rasa kasihan. Nikah. Nah, ini Bapak Ibu, nikah ini agak sesat juga mereka nih. Boleh kakek boleh menikah dengan cucu dari anak laki-laki. Misalnya anak laki-laki itu punya anak perempuan, itu cucu kakek itu kan, boleh nikah tuh. Hasil perang atau ghanimah itu mutlak punya mereka. Mutlak punya mereka. Tak ada bagi-bagi. Nah, ini karena ini kan rasa sakit hati pasca Nabi. Ketika Nabi perang Hunain itu. Wasiat sama. Artinya ahli waris boleh dapat wasiat. Tidak ada ahli waris itu dapat wasiat. Kalau ahli waris dapat wasiat, siapa ahli waris? Keluar dari jalur Bapak Ibu. Ini fikih ya Bapak Ibu kalau kita paham. Tapi mereka memahami itu konteks ayat yang disebut wasiat itu masih berkenaan dengan waris. Sehingga mereka katakan ayat itu sejalan dengan wasiat itu sejalan dengan ayat sebelumnya. Artinya ahli waris kalau seandainya ahli waris pasti boleh dapat wasiat. Itu gila itu Bapak Ibu. Tidak ada ulama yang mengatakan boleh wasiat itu untuk ahli waris. Kalau ahli wasiat itu diperuntukkan kepada orang yang bukan orang-orang dari ahli waris. Dan itu diberikan setelah meninggal.
Baik, radha'ah tidak menghalangi perkawinan. Jadi kalau sudah nanti orang-orang itu, misal si Ilham pernah menyusu dengan si Bibi A, maka nanti Ilham dengan anak Bibi A itu boleh nikah. Kalau kita di Islam kita tak boleh, di Islam mereka boleh. Pokoknya mereka apa kata mereka saja. Iya Bapak Ibu. Bagi mereka toharat itu lahir batin. Tidak ada kontrak, tidak ada namanya. Pokoknya kesucian bagi mereka itu lahir batin. Mohon maaf Bapak Ibu, lahir batin di sini bersih. Orang Khawarij itu kalau dibandingkan bersih banget. Sampai Ibnu Katsir mengatakan saking sucinya dan baiknya ibadah mereka dianggap sangat ikhlas. Iyalah ikhlas. Saking ikhlasnya kalau dicuci otak bisa ikut semua. Nah, itulah yang dilakukan oleh para pemimpin Wahab namanya. Pemimpin Khawarij itu tujuan dia. Dicuci otaknya. Alhamdulillah berhasil. 12.000 bukan sedikit Bapak Ibu. Baik. Ini yang tadi kita sampaikan. Sejarah Khawarij sudah lewat. Penilaian terhadap Khawarij. Bid'ah Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa, bid'ah yang pertama muncul dalam Islam adalah bid'ahnya Khawarij. Ini sudah paham ya Bapak Ibu ya? Awalu bid'atin au zuhur fil Islam bid'atul Khawarij, kata Ibnu Taimiyah. Itu Ibnu Taimiyah yang katakan. Mencela dan menyesatkan, itu jelas. Memang itu sifat mereka. Sifat-sifat Khawarij itu mencela dan menyesatkan. Pokoknya Bapak Ibu kafir atau sesat bid'ah bagi orang Khawarij. Ingat Bapak Ibu, bagi orang Khawarij. Bapak Ibu bid'ah, Bapak Ibu sesat. Dan itu memang bahasa yang mereka sampaikan dari dulu. Sehingga Bapak Ibu tidak ada Muawiyah, tidak ada Aisyah, tidak ada Tolha, tidak ada Zubair bin Awam, tidak ada Abdullah bin Umar, tidak ada Ibnu Mas'ud, tidak ada Abdullah bin Umar, tidak ada Ibnu Abbas. Semua habisi, harus dibunuh, kafir semuanya. Cuma alhamdulillah mereka tak mampu melawan Ali bin Abi Thalib, habis. Cuma kata sahabat Nabi Tolha, kalau 10 orang itu dibiarkan, itu mereka tuh jauh lebih berbahaya dibandingkan 1000 pasukan Muawiyah. 1 orang Khawarij itu lebih berbahaya daripada 1000 orang prajurit. Saya bayangkan Bapak Ibu perbandingannya. Kenapa demikian? Hasutannya Bapak Ibu. Dan mereka melakukan propaganda. Yang mempropaganda Ali dan Muawiyah mereka juga. Yang melakukan propaganda Ali dan Aisyah dia juga. Yang melakukan pemberontakan terhadap Utsman dia juga. Dan itu ya begitulah Pak Khawarij. Sedih saya kalau bicara Khawarij ini. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Tapi Bapak Ibu, ketika ditanya Anda Islam, Islam. Bahkan mereka katakan begini Bapak Ibu, kalau untungnya kita nggak ketemu. Tapi mungkin neo Khawarij sudah berubah. Artinya ketika kita ketemu dengan kaum Khawarij yang sesungguhnya itu begini kata mereka. Mereka akan tanya kepada kita, Anda Islam? Islam. Bagaimana pandangan Anda tentang Ali, Utsman? Bagaimana pandangan Anda tentang Muawiyah? Nanti mereka akan tanya tentang sejarah itu. Kalau tidak, langsung di tempat kita dibunuh Bapak Ibu. Tanpa ada bahasa maaf. Tidak ada basa-basinya sama sekali. Udahlah kau nak pergilah. Tidak mau dia. Karena bagi mereka najis kita tuh terlalu di tanah, di padang pasir aja kita tidak boleh meninggalkan najis. Di padang pasir kita tidak boleh meninggalkan najis. Kita dianggap najis, kita tidak boleh. Menganggap kafir orang-orang yang berseberangan dengan mereka, terutama yang terlibat dalam perang Siffin sudah. Ini sudah ada disebutkan. Mereka sendiri la hukma illa lillah, kata mereka, tidak ada hukum yang selain daripada hukum Allah. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengangkat hukum Allah? Jadi Bapak Ibu yang tak setuju dengan syariat Allah berarti ya kafir. Hak khilafah tidak harus dari kerabat Nabi atau suku Quraisy khususnya dan orang Arab umumnya. Inilah rasa sakit hati mereka tadi. Jadi sebenarnya apa motif mereka? Motif mereka cuma satu, dunia. Dan itu sudah disampaikan. Khalifah yang mengingkari Tuhan dan umat yang durhaka kepada khilafah yang wajib ditaati, boleh diperangi dan dibunuh. Ada kejadian yang sama di beberapa tempat, baik di Indonesia, di Mesir, kemudian di Saudi Arabia, kemudian ada di Oman. Itu pernah kejadian serupa, tapi pas yang dahulu. Itu kalau ada, mereka masuk dalam pemerintahan.
Mereka masuk dalam pemerintahan. Nah, kalau ada di antara golongan-golongan itu yang berkhianat kepada pemerintahan atau mereka tak mau berbaiat kepada pemerintahan, mereka anggap itu salah. Dan kalau ada pemerintah yang tak sejalan dengan mereka dan tak sejalan dengan ajaran Islam, mereka bunuh juga. Bagus apa tidak? Bagus. Apa tidak? Yang tak sejalan dengan pemerintah, bunuh. Yang pemerintah tak sejalan dengan syariat Islam, bunuh. Jadi siapa yang hidup? Orang musyrik adalah yang melakukan dosa besar. Tidak sepaham dengan mereka, termasuk dosa besar. Atau orang yang sepaham tapi tidak ikut hijrah dan berperang bersama mereka. Nah, jadi ada yang dibunuh sama mereka, ada. Namanya Kilbi. Kilbi itu tidak sejalan dengan mereka karena berperang, memerangi sahabat Nabi. Apa kata dia? Kita bunuh. Dibunuh di tempat. Dibunuh di tempat. Kenapa? Karena tak mau ikut berperang. Laki-laki wajib berperang. Kalau tak ikut berperang, bunuh. Ya begitulah Bapak Ibu. Menganggap bahwa hanya daerahnya yang disebut dengan Dar Islam dan daerah yang melawan mereka adalah Darul Harbi. Nah, inilah oleh para ulama kemudian disambung-sambungkan. Di sini ada mengkoneksikan antara satu titik dengan yang lain yang disebut dengan munculnya Al-Qaeda. Munculnya itu dianggap sebagai teroris. Kenapa? Ada namanya ISIS. Nah, kalau ISIS itu mungkin Bapak Ibu paham ya? Maka di Indonesia juga ada kayak gitu dulu. Itulah yang saya sebutkan di awal tadi, DII, TII. Mereka yang ingin memunculkan negara Islam. Dan kelompok-kelompok seperti itu. Dan ekstremis sangat. Dan mereka tidak cocok dengan kita. Sangat tidak cocok. Nah, bagi mereka kalau kita tak cocok, otomatis kan kita Darul Harbi. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, salah satu yang dilakukan oleh salah satu yang dilakukan oleh orang-orang teroris adalah menganggap kita ini itu sebenarnya pelaku yang taat terhadap togut. Karena pemerintah kita tak sejalan dengan syariat Islam. Kita tak pakai jalan hukum Islam. Ingat Bapak Ibu ya, kita tidak pakai hukum Islam. Karena kita tak pakai hukum Islam, kita dianggap togut. Negara kita nih, Republik Indonesia, itu bukan negara Islam. Oleh mereka disebut togut. Karena banyak juga perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dianggap melenceng daripada syariat Islam. Makanya wajib dibom. Cuman salah mereka adalah yang dibom itu salah. Bapak Ibu tahu ya? Dan itu Bapak Ibu teroris yang sesungguhnya oleh mereka. Maka oleh para ulama Indonesia mengatakan yang disebut dengan neo-khawarij itu salah satunya identik dengan terorisme. Dan kenapa? Nah, ini Bapak Ibu kemudian kita perlu pahami kenapa kemudian terorisme itu dinisbatkan kepada pesantren. Di sini Bapak Ibu harus paham. Karena orang yang mengerti agama identiknya ke pesantren. Padahal Soekarno itu nyantri. Padahal Kartosuwiryo nyantri. Nyantri kepada siapa? Hos Cokro Aminoto. Dua murid daripada Hos Cokro Aminoto. Siapa mereka? Soekarno dan Kartosuwiryo. Yang kedua-duanya berbeda pandangan, kelak berlawanan. Kartosuwiryo pengen memunculkan Darul Islam. Sementara Soekarno berpegang teguh pada negara Republik Indonesia. Baik. Khawarij hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber syar'i, sehingga mereka tak mengakui adanya sunnah, ijma, dan yang lainnya, sumber hukum. Pertanyaan kita adalah bagaimana kita mau ngambil hukum kalau cuman dengan Al-Quran saja? Mohon maaf, misal sholat 5 waktu, bagaimana kita mau melakukan gerakan sholat? Bagaimana kita mau menentukan ini sholat asar, maghrib, isya, dan lain sebagainya? Mereka tak mau tahu dengan itu. Artinya sumber hukum menurut mereka cuma satu Al-Quran. Maka wajar kalau mereka berpaham demikian. Oleh para kata Syekh Sarastani itu, dia bilang orang Khawarij itu pintar-pintar bodoh. Kenapa pintar bodoh? Pintar dia menghafal Al-Quran, tapi dia bodoh memahami ayat Al-Quran. Maka oleh para ulama mengatakan bahwa mereka kaum Khawarij itu tinggal di pedalaman, sehingga mereka hanya dicekoki dengan hafalan bagaimana menjadi orang yang taat beribadah, dan mereka tidak tahu pengetahuan. Dan inilah yang kemudian banyak pendukung daripada kaum Khawarij. Dan rata-rata pendukung Khawarij itu anak muda. Anak muda. Kata Profesor Dr. Muhammad Zahra
Kata beliau, pendukung daripada Khawarij itu rata-rata anak muda. Tenang Ham, tenang Ham, tenang. Paham Bapak Ibu ya? Makanya Bapak Ibu, mohon maaf betul. Ada kesamaan, ada. Dengan terorisme ada. Yang dicari oleh teroris itu anak-anak muda dan yang pendiam. Saya punya kawan, anak gontor. Ada anak gontor yang terlibat. Ada. 2-3 tahun yang lalu, rame Bapak Ibu. Terlibat. Anak gontor terlibat teroris. Udah masuk penjara, tak tahu entah dipulangkan atau belum, nggak tahu kita. Dan itu Bapak Ibu, cuci otaknya sadis, cuci otak teroris itu sadis. Dan bagaimana modelnya? Itulah Bapak Ibu. Makanya dulu buku daripada Said Qutb itu dilarang terbit. Buku daripada Said Qutb dilarang dianggap Said Qutb itu ekstrim. Sampai situlah Bapak Ibu. Baik, sebelum kita tutup, Ahlus Sunnah wal Jamaah sering disebut juga dengan jumhur kaum muslimin, yaitu orang-orang yang bersikap abstain dan tidak ikut-ikutan terjun ke dalam pergolakan politik saat itu. Mereka tidak mau bergabung dengan pasukan Ali dan para lawan politiknya. Kelompok ini menempuh jalur ilmu yang benar dan manhaj yang lurus serta kajian yang tepat dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Metode yang dipakai dalam mengistinbatkan hukum syar'i di kalangan ahlu sunnah telah melahirkan 2 aliran. Kelompok yang berpegang pada zahir nas saja, kemudian pengikut aliran yang dinamakan ahlul hadis. Oleh kita ahlu sunnah wal jamaah hanya itu saja. Dan mereka memandang Khawarij, oleh ahlu sunnah memandang Khawarij itu adalah kelompok sesat. Tapi kita tak kafir-kafirkan. Ahlu sunnah itu tak kafirkan, cuman mengatakan sesat. Maka apa mauqifnya, apa sikap daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah? Saya kutip, ulama ahlu sunnah sikapnya tidak mengkafirkan, tapi mereka tetap menyesatkan. Paham Bapak Ibu ya? Jadi Khawarij sesat apa tidak? Sesat apa tidak Bapak Ibu? Sesat. Khawarij itu sesat. Tapi kafir apa tidak? Sama ini dengan ketika kita berpedoman pada konteksnya Karbala. Apakah Yazid bin Muawiyah itu kafir ataukah sesat? Kalau ulama mengatakan mauqiful ulama ahlus sunnah wal jamaah, Yazid bin Muawiyah fasik. Tidak sesat tapi fasik. Tapi mauqiful ulama pada Khawarij, ulama kata mereka adalah sesat tapi mereka tidak kafir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita tutup, apa sebenarnya tujuan kita mengangkat ini? Satu saja Bapak Ibu, tujuannya kita wajib waspada. Karena kata para ulama yang namanya Khawarij itu akan ada sampai akhir zaman. Jadi perpecahan yang terjadi Bapak Ibu tidak perlu identifikasi. Bapak Ibu tidak perlu cari tahu secara detail. Sebenarnya konteks itu sudah kita dapatkan dan kita bisa lihat. Cuma kita melihatnya dengan ilmu. Nah, neo Khawarij sudah kita sampaikan, Khawarij sudah kita sampaikan. Mungkin Khawarij tak ada, tapi neo Khawarij itu bisa menjadi musuh terberat kita Bapak Ibu. Karena neo Khawarij ini apa mereka? Mereka kerjasama Bapak Ibu. Dengan siapa? Dengan kaum munafik. Nah, karena orang munafik itu bagian daripada Khawarij juga ada. Orang Khawarij yang munafik juga banyak. Rata-rata yang namanya Khawarij yang munafik. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, akhir kalam Bapak Ibu, kita wajib waspada. Kita saat ini tak tahu karakter yang mana yang akan muncul pada generasi-generasi kita selanjutnya. Akankah neo Khawarij itu menjadi musuh terberat kita? Mungkin. Akankah kaum munafik itu jadi musuh terberat kita? Mungkin. Sekarang ada namanya liberalisme, kemudian sekulerisme, pluralisme, model-model yang berbeda, tapi kemudian muncul dari akar-akar yang satu Bapak Ibu. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira selesai kita Khawarij Pak Ian. Sebenarnya masih panjang tapi kita anggap selesai saja. Capek juga Bapak Ibu mikir yang kayak gini-gini itu. Karena memang kita butuh sebenarnya hal-hal begini. Kita harus sampaikan apa adanya biar kita tahu. Beberapa hari yang lalu kami di WA oleh Ustadz Misran Agusmar. Kata beliau, kita perlu tahu hal-hal begini Bapak Ibu. Karena memang yang tersebar itu bukan daripada kelompoknya, tapi yang tersebar adalah aliran dan teologinya atau ideologi daripada Khawarij itu. Itu yang kemudian tersebar. Kalau orangnya udah mati semua Bapak Ibu.
Yang tersisa adalah ideologi. Sehingga Bapak Ibu kita berharap kita-kita yang ada di sini tak mudah mengkafirkan orang, tak mudah menyalahkan orang lain, sehingga kita berdiri pada posisi yang baik, manhaj ahlus sunnah wal jamaah insyaallah. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.